Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam ini ada kemungkinan dua. Pertama khusyuk, yang kedua serangan kambing. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Bersyukur atas nikmat yang besar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hubungan kita dengan Nabi jangan sampai putus dengan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian man lam yarham saghirana, tak sayang kepada yang muda, yang kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang besar, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Musa Rajeksah beserta keluarga besar, kemudian sahabat-sahabat, hadir pula tamu kita dari Jakarta, Mas Sultan Jorgi, ibu-ibu, bapak-bapak, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pakai eko nih sebetulnya untuk lagu dangdut. Kepada. Nah, itu sedang diperbaiki. Kalau untuk ceramah dia tak pakai eko. Kalau untuk ngaji pakai eko juga. Baik, eko ini kita kesampingkan dulu. Kita lanjutkan aja. Begitu sampai tadi yang pertama kali, itu dia untuk pengajian. Begitu sampai tadi yang pertama kita lakukan adalah meletakkan batu pertama. Maka semua yang meletakkan batu pertama tadi dicatat malaikat. Yang tak bilang amin nampaknya tak setuju dia. Tapi insya Allah ikut semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jabatan akan berakhir, harta akan tinggal, yang kekal abadi adalah membangun masjid. Makanya bangunan pertama yang di atas dunia ini adalah masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi biwakkata mubaraka. Bangunan yang pertama di atas muka bumi adalah masjid. Itulah dia Al-Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang kedua, ilal masjidil aqsa. Datang sahabat bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu pembangunannya ya Rasulullah? Kata Nabi, arba'una sanah, 40 tahun. Ketika Nabi pindah hijrah dari kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Itulah dia namanya Masjid Quba. Siapa yang datang ke Masjid Quba, sholat sunat 2 rakaat, sama seperti umroh. Karena Nabi setelah pindah ke Madinah, tidak bisa ke kota Makkah selama 6 tahun. Maka rindu ingin melaksanakan umroh, tinggal datang 2 rakaat di Masjid Quba. Nabi sampai di Quba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat Nabi melanjutkan perjalanan, lalu kemudian sampai di kota Yasrib. Yasrib berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama kali dibangun juga adalah masjid. Pertama kali bangunan di dunia, Masjidil Haram. Bangunan yang kedua, Masjidil Aqsa. Yang pertama kali dibangun di Quba, Masjid Quba. Sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. Itulah mengapa Sultan-Sultan Melayu rata-rata peninggalannya masjid. Sultan Langkat, Masjid Tanjung Pura. Sultan Delhi, Masjid Raya Al-Masun. Nama istananya Al-Maimun. Maimun diberikan kuasa, terjaga. Al-Masun terpelihara sampai hari ini. Kita tak kenal nama sultan yang mungkin hilang. Tak tahu kita bentuk, rupa, wajah, rumah, segala macam. Tapi masjid tetap kekal abadi. Maka peradaban Islam dibangun dari masjid. Universitas tertua di dunia Al-Azhar berasal dari Masjid Al-Azhar. Ini masjid itu ada halakohnya. Halakoh artinya lingkaran. Ustadz duduk, lalu murid-murid melingkar. Karena waktu itu tak bisa pengajian tablik akbar, suara tak terdengar, belum ada mikrofon, belum ada toa, belum ada on-off. Oleh sebab itu maka pengajiannya hanya lingkaran halakoh saja. Lalu berubahlah dari masjid menjadi universitas. Ternyata sebelum Al-Azhar ada masjid yang tua lagi di Zaituna, di Tunisia. Namanya Masjid Zaituna. Itulah dia Masjid Zaituna berubah menjadi Zaituna University. Kemudian pula sebelum Zaituna ada masjid yang lebih tua lagi, Masjid Qarawiyyin di Maroko. Itulah menjadi universitas tertua sampai hari ini, namanya Qarawiyyin University di Maroko.
Tapi Azhar yang paling terkenal karena mahasiswanya paling banyak, paling ramai, paling tersebar di seluruh Indonesia. Kalau sudah disebut universitas tertua, orang tahu ini Al-Azhar. Sebetulnya ada Zaituna, ada Karawin, tapi titik temunya adalah masjid. Jadi sebenarnya ada cita-cita besar di lokasi tempat kita ini, bahwa disinilah nanti akan digembleng calon-calon pemimpin bangsa di masa akan datang, insya Allah. Amin. Ke depan ini menjadi tempat terbuka. Datanglah anak-anak SMP, SMA, liburan hari Sabtu malam Ahad, persis seperti hari ini. Ini hari Sabtu malam Ahad, libur mereka. Daripada mereka nongkrong, pacaran, tak tentu arah, datang mereka kemari, sholat maghrib berjamaah, sholat isya, pengajian. Lalu setelah itu tidur, malamnya i'tikaf, muhasabah, baca Quran, zikir, sholat subuh, pengajian. Maka itu semua menjadi momen untuk pembentukan diri. Memang kalau belum ada sholat Jumatnya namanya musola. Sebetulnya kalau dalam fikih cuma ada dua. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Kalau belum ada sholat Jumatnya namanya masjid saja, nggak pakai jami'. Kalau ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid. Kalau ada sholat Jumatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, masjid jami'. Makanya nanti kalau berdiri musola al-musannif, masuk ke dalam tetap usolli sunnatan tahiyatal masjid. Tak ada usolli sunatan tahiyatal surau, usolli sunatan tahiyatal langgar, usolli sunatan tahiyatal musola. Itu istilah di tempat kita saja. Surau di Minangkabau, Melayu, langgar di Jawa. Makanya orang Jawa di langgar tak mati. Siapa saya iki kok orang teko nang langgar. Kenapa dia belum datang? Karena dia dilanggar. Nah, ini semua adalah kekayaan bangsa kita, local wisdom. Ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Surau, langgar, musola. Nah, inilah yang kekal abadi. Memang karena belum ada sholat Jumat, pakai istilah musola dulu. Mudah-mudahan nanti ramai sholat Jumat, berubah dia menjadi Masjid Al-Musannif, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dari masjid inilah terbuka pintu keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, terbuka barokah-barokah. Turun air hujan, tumbuh tanam-tanaman hijau. Dari bawah pula tumbuh tanam-tanaman, banyak hasil-hasil alam. Walakin kazzabu, kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Dicabut Allah Subhanahu wa taala nikmat. Jazaan bima kanu yaksibun, akibat dari perbuatan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada baca kitab, tak ada baca Quran, tak ada baca tafsir, tapi kita sedang membaca alam dari yang kita lewati tadi. Karena kata Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mengambil ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Saya urutkan dari urutan pertama adalah meletakkan batu pertama. Batu pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Batu kedua oleh Bapak Musa Rajeksa. Batu ketiga oleh Mas Sultan Jorgi. Saya tengok rupanya batu dia paling besar. Baru dimasukkan cakar ayam. Itu namanya besi, itu cakar ayam. Saya tahu juga sih. Oleh sebab itu tegak berdiri masjid. Saya sebetulnya di beberapa tempat tak mau saya meletakkan batu pertama. Karena biasanya setelah batu pertama itu tak ada kelanjutannya. Tapi di sini yakin dan percaya kita, insyaallah selesai. Di tempat lain saya trauma saya. Asal lewat sholat di masjid itu langsung, Ustaz, inilah yang Ustaz letakkan dulu. Coba penggalangan dana lagi Ustaz. Bahkan di beberapa tempat belumut batu, tak dilanjutkan. Tapi sini maka tadi saya pede aja. Ustaz letakkan batu pertama. Oke, saya udah selesai, langsung update, upload. Jangan lupa like and share. Jadi masing-masing tadi kita yang ngambil foto silakan. Itu menjadi dakwah. Jadi ketika nanti orang melihat muncul ide-ide dia, maka dia pun berpikir sebelum aku mati mesti membangun masjid. Setiap kita di kepala kita begitu. Jadi apapun jabatan kita, apapun kesibukan kita, baik di sektor pertanian, bisnis, apapun namanya, kuliner, target akhir dari bisnis itu adalah ingin membangun masjid. Apa kerja? Saya bagian kuliner, masak, ini segala macam. Targetnya bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Baqarah. Karena tiap hari masak sapi.
Kau masjid apa yang kau bangun? Aku masjid Ad-Darajah. Ad-Darajah itu kan sepeda. Ya kebetulan hasil jual sepeda. Jadi apapun target kita itu. Jadi dunia ini bukan orientasi kita lagi. Kita udah selesai dengan dunia ini. Yang mau kita cari ini adalah bagaimana target. Tadi pagi ada orang berbisik ke telinga saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz, doakan berhasil ini, saya mau bangun masjid 99 masjid. Target begitu. Saya mendengar 99, mak, awak satu pun belum. Bangkit semangat kita. Nah, jadi begitu, bukan sekedar update. Bagaimana update itu ada nilai dakwahnya. Bagaimana ketika orang membaca update kita itu muncul inspirasi dia. Yang selama ini targetnya mau beli rumah, mau beli mobil, bagi dia udah selesai itu semua. Target yang kekal abadi adalah target yang tidak putus dengan kematian. Setelah meninggal dunia, mengalir investasi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, i'tikaf, mengalir pahala tak putus. Siapa yang mendapatkan itu? Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Masjidil Haram. Siapa yang mendapatkan itu? Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Siapa yang melakukan itu? Utsman bin Affan yang berwakaf hartanya. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang-orang yang tidak terkenal di bumi, tapi namanya masyhur. Kam min ma'rufin fil ardi walam yakun masyhuran fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di bumi, tapi malaikat tak mengenal namanya. Tapi banyak orang yang tak pernah ceramah, diam saja. Tapi ternyata dia sudah banyak membangun masjid. Abdul Somad ceramah, bangun masjid, bangun masjid. Udah ada yang kau bangun? Yang letak batu pertama aja. Ini pelajaran yang pertama. Setelah tadi selesai meletakkan batu pertama, kita pun lalu turun ke bawah memanen ikan. Kalau cuman mau ikan, makan ikan goreng kan paling simpel. Mampir rumah makan, pesan ikan goreng, datang makan. Tapi banyak orang tidak mau itu. Dia mau prosesnya. Bagaimana orang bisa nyewa mobil, pergi ke laut, tinggalkan mobil, naik speed ke tengah laut, kemudian mancing. Sebetulnya apa yang dia cari? Dia tidak mau di end happy endingnya saja, tapi dia mau prosesnya itu. Prosesnya itu yang indah. Bagaimana menangguk ikannya. Walaupun jelas-jelas dapat ikan itu. Orang banyak ikan. Oleh sebab itu prosesnya. Tapi Abdul Somad kan ditampilkan, yang akan viral nanti video foto itu adalah Abdul Somad dengan Pak Wagub sedang memanen ikan. Orang tidak pernah tahu prosesnya. Bagaimana membeli tanahnya, menggali kolamnya, menjaga dari rumputnya, memasukkan bibitnya, sirkulasi airnya, makanannya, dijaga dari biawak dan buaya darat lagi. Lalu sampai ikan itu besar sekian bulan, lalu dipanen. Orang tidak pernah mau tahu prosesnya. Orang hanya melihat hasilnya. Kenal kau dengan Pak Musa Rajek? Oh, kawan saya sama-sama kuliah dulu. Tapi orang tak pernah mau tahu prosesnya. Kenal dengan Sultan Jorgi? Dekat gitu deh. Tahu orang proses bagaimana dia dulu menjadi artis. Orang hanya mau tahu garis finish. Waktu maraton, juara. Setelah kau menjadi juara, semua menjadi kawan. Semua menjadi sahabat. Sama lah macam tadi kita panen ikan. Ikan panen, Abdul Somad. Entah ikan siapa yang dipanen. Untung Bang Ijek mau ngajak panen. Oleh sebab itu maka, ini sebetulnya sedang mengajarkan kita, mendidik kita untuk sabar melihat proses. Bahwa setelah berhasil, ya betapa senangnya kita. Begitu dicoba tabur makanan. Ustaz, kata Bang Ijek, ayo kita kasih makan. Ya. Lalu semangat lah saya ambil siram. Tak ada ikan itu mau makan. Pas Bang Ijek nyiram, Muhammad datang. Tahu dia mana wakil gubernur mana yang sudah gitu, tahu saya. Habis itu pas pindah kolam berikutnya, tak mau saya sabur duluan. Saya tunggu Bang Ijek duluan. Sudah ditaburnya duluan, baru saya tabur duluan. Nah, makanya nanti kalau kalian upload yang pas ikan tuh ramai aja. Yang pas sunyi jangan. Biar jangan apa kali nanti penonton tuh kan. Nah, artinya kita sedang belajar proses. Hidup ini berproses. Hidup ini berproses. Biji yang ditanam masuk ke dalam, disiram hujan, pecah, bertunas, berbatang, berdaun, berputih, berbuah, harum semerbak. Barulah orang melihatnya sebagai bunga mawar.
Semua senang kalau sudah melihat bunga mawar. Tapi ketika dia kuntum, mati dan layu, orang tak mau kenal. Oleh sebab itu kalau sudah menang, semua akan menjadi saudaramu. Begitu proses perjalanan Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi sampai ke Makkah, apa kata Nabi? Dulu kalian usir aku dari Makkah. Dulu kalian ejek aku di Makkah. Dulu kalian potong telinga pamanku. Kalian gunting hidungnya. Kalian tusuk pakai jarum. Kalian jadikan liontin buah rantai. Apa yang kalian lakukan sekarang terhadap aku? Apa yang kalian lakukan sekarang? Kata Nabi. Apa kata penduduk Makkah? Akhun karim. Wabunu akhin karim. Aku ini apa kalian? Apa jawab mereka? Our brother. Saudara kami. Kau kawan kami ya Muhammad. Kau saudara kami ya Muhammad. Ternyata kalau sudah berhasil, semua mengaku saudara. Itu biasa dalam perjalanan hidup. Maka sesungguhnya dalam memanen, menangguk ikan tadi, kita sedang belajar proses hidup. Hidup tidak hanya kita pelajari dari Quran, dari hadis, dari ulama, tapi juga dari perjalanan. Setiap langkah-langkah kita ini adalah jihad. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Semua yang hadir ini dapat pahala jihad insyaallah. Amin. Tapi yang paling banyak pahalanya Sultan Jordi. Dia dari Jakarta, jauh. Apalagi pakai rapid test. Kalau kami enggak. Tapi kalau hitung jarak, tapi kalau hitung lama sampai tentu pahala kami. Kami 12 jam naik mobil. Tapi kalau dilihat keikhlasan tak ada yang tahu. Kalau dilihat jarak, oke Jakarta. Kalau dilihat lama, oke dari Riau. Tapi kalau dilihat keikhlasan, yang tahu hanya Allah. Malaikat pun tak tahu. Siapa yang paling ikhlas di antara kita? Tak tahu. Abdul Somad paling ikhlas? Enggak. Dia yang paling banyak riaknya. Abdul Somad ini paling banyak riak. Dia yang paling tampil di depan. Dia yang paling cepat nanti upload. Dia yang paling nengok berapa subscriber. Dia yang paling nengok berapa like, berapa komen. Jadi paling banyak riaknya. Bila bisa jadi nanti di hadapan Allah waktu menghadap, mana pahala aku ya Allah? Sudah habis diambil subscriber. Sudah habis diambil follower. Tadi saya ngecas handphone. Berharap sebelum mandi cas kan, nanti habis makan penuh. Begitu ditengok, nol. Rupanya tak masuk kabel. Lama saya termenung. Andailah nanti di akhirat sudah siap-siap menerima amal, pas ditunjukkan Allah, Abdul Somad, amal kau nol. Karena sudah habis diambil oleh riya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ini semua. Jadi sampai cas HP tak tercucuk pun bisa juga kita jadikan amal. Bisa juga kita jadikan perenungan panjang. Nah, itu pelajaran yang kedua. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai saya tengok beberapa jamaah mulai menunduk, mengantuk. Sudah selesai. Berikutnya pelajaran yang ke? Saya ingat, cuma ngetes saja. Berikutnya pelajaran yang ketiga. Dari menangguk ikan itu sesungguhnya Bang Ijek sedang mengajak memori saya untuk mundur beberapa tahun yang lalu. Kapan Ustadz terakhir menangguk ikan? Kelas 6 SD tahun 1990. Waktu SD di Kisaran, pulang kampung ke Silau. Kalau sedang libur, musim padi, mengambil ikan laga dalam tempurung kelapa. Ikan laga itu sembunyinya dalam tempurung kelapa. Itu disimpan, bawa pulang. Dilagalah, datanglah almarhumah mak nih. Kau nanti di akhirat dilaga Tuhan sama kawan-kawan kau. Gara-gara melaga ikan. Habis itu berhenti melaga ikan. Habis itu kalau udah kami menangkap ikan, dapat ikan kepunggul, ini bahasa Jawanya ikan betik. Kalau dapat ikan sepat, dapat belut, itu kami bagi. Kau satu, aku satu. Kau satu sepat, aku satu sepat. Kau satu lele, aku satu lele. Kau dapat belut. Sampai di rumah, almarhumah ini tak mau membersihkan belut. Kau kalau belut, kau bersih sendiri, kau goreng sendiri, kau makan sendiri. Tak mau dia membersihkan. Jadi tadi begitu menangguk, itu memori itu pulang ke tahun 90, 30 tahun yang lalu. Begitu rupanya cara kita untuk membalikkan memori. Ini tak bisa kalau kita nonton sinetron. Ini tak bisa kalau hanya kita nonton game online PlayStation. Tak bisa mendengar cerita. Kalau diajak orang, mari kita mundurkan memori kita 30 tahun yang lalu. Pejamkan mata. Nampak ayam panggang. Nampak ikan bakar. Tapi kalau kita diajak langsung praktek, memori kita kembali ke belakang. Jadi kalau mau mengembalikan memori masa lalu, mau mengembalikan reuni masa lalu, maka ajak. Itu rasa itu tak bisa diceritakan. Bagaimana rasanya tadi turun ke bawah, berlumpur-lumpur, tak bisa. Jadi kalau mau, besok pagi masuk dalam lagi.
Cuma ikan dah habis dah. Pak usah masukkan balik. Oleh sebab itu maka ini sebetulnya begitu cara Bang Ijek untuk mengulang memori lagi. Dan ternyata kita bisa menjadi mudah dengan sering mengulang memori. Suatu ketika saya menjenguk jamaah yang sedang sakit, terbaring di kamar. Kaki sudah menghitam karena penyakit diabetes. Datanglah saya ke rumahnya. Saya ajak cerita tentang Kairo, Mesir. Nostalgia dulu waktu di Mesir. Tiba-tiba dia duduk bercerita 1 jam pakai bahasa Arab non-stop. Sampai anak istrinya heran. Loh, kok abang bisa sehat? Ternyata memori bisa kembali lagi ke masa lalu dan orang menjadi muda, menjadi sehat. Sampai akhirnya dia keluar dari kamar, duduk di ruang tamu. Cerita lagi tentang masa lalu. Heran anak istrinya. Loh, abang kok bisa sehat? Ternyata orang bisa kembali segar karena ingatan ini dipicu. Stop kontak listrik kita bisa tahu di dinding. On off. Mematikan ini kita bisa tahu ada on off. Tapi meng-on off-kan kepala bagaimana? Dengan melakukan sesuatu yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya kalau untuk mengulang lagi memori masa lalu cukup dengan nangkap ikan di kolam. Alhamdulillah. Apa yang dulu kita lakukan? Kok gimana kalau mengembalikan masa lalu? Ngejar layang-layang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kok gimana mengembalikan masa lalu? Naik sepeda. Alhamdulillah. Kok gimana mengembalikan masa lalu? Malu saya Pak Ustadz. Gimana caranya? Mabuk dulu Pak Ustadz. Tapi insya Allah tak semua memori kita jelek. Memori yang baik-baik itu, maka itu kalau kita ulang kembali, maka dalam Quran itu banyak mengandung cerita-cerita. Afala tatafakkarun, kenapa kau tak mikir? Afala tatazakkarun, kenapa kau tak ingat? Afala ta'qilun, kenapa kau tak mengulang memori ke masa lalu? Dan ternyata beberapa orang yang stroke, yang sudah hilang ingatan. Stroke pertama, mati badan sebelah. Stroke yang kedua, hilang ingatan. Diajak cerita, tak ingat. Tapi begitu datang kawan sebayanya, bisa dia langsung ingat. Bisa dia langsung cerita. Bisa dia langsung. Ternyata memori bisa mundur ke masa lalu 30-40 tahun yang lalu. Jadi hari ini saya belajar luar biasa. Di masa akan datang, untuk mengulang memori ini, maka insya Allah kita akan lakukan apa kebiasaan kita dulu yang pernah yang baik-baik, mengulang. Tadi begitu masuk ke dalam kolam menangkap ikan, terbayang masa lalu, terbayang orang tua, terbayang kawan-kawan SD, terbayang waktu liburan sekolah, terbayang orang yang punya kebun itu, terbayang pula saya dulu berapa sawah orang kami tangkap dan belum minta izin sama yang punya. Nah, susahnya nanti di akhirat mencari kawan Tuhannya minta maaf karena lelenya udah kami ambil. Terbayang itu semua, kenangan-kenangan. Ada kadang tersenyum sendiri, ada juga kadang sedih sendiri karena sebagian sudah meninggal dunia. Lebih muda dari kita, kawan kita, adik kelas kita meninggal. Mana mereka sekarang? Tak ada. Jadi nampaknya ada orang yang diingatkan kepalanya dengan ceramah, dengan tausiah, dengan kultum, dengan khutbah. Tapi yang kita lakukan tadi adalah mengenang memori masa lalu. Yang keempat, pelajaran yang keempat dapat diambil adalah saya ditunjukkan dengan kebun kurma sejauh mata memandang. Kata Nabi, tanamlah tanaman yang bisa dinikmati oleh cucu. Kalau kita tanam pisang, tak bisa dinikmati cucu kita. Tak sampai ke anak kita pun. Tanamlah tanaman yang bisa dinikmati cucumu. Sekarang baru dipahami orang. Apa makna tanamlah tanaman yang bisa dinikmati cucumu? Kurma. Karena kurma itu umurnya 100 tahun. Kurma Pak Ustadz kami tak punya modal mahal. Itu satu bibitnya 1 juta paling murah Pak Ustadz. $100 kali 15.000 1.500.000. Dia lupa bahwa kurma itu nanti kalau sudah besar, di celah-celah kurma itu keluar anak kurma. Satu kurma akan punya anak 17. Sesuai dengan rakaat sholat sehari semalam. 17. Berarti yang satu batang kurma akan keluar anaknya 17, tanam. Jadi tak ada ruginya. Dan kurma ini pula kalau dimakan orang, dia sama seperti sepiring nasi. Kata Nabi, siapa man tasabbaha, siapa yang pada waktu subuh paginya memakan 7 butir kurma ajwa, kenyang perutnya, dipelihara dari sihir, dipelihara dari racun. Kurma Madinah, kurma ajwa, hitam, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. 1 kilonya 80 rial, 250.000. Itu jarang dibawa jamaah haji. Kalaupun dibawa, disimpannya di kamar. Yang dibawa keluar itu yang 50.000. Karena kalau yang 80 rial itu dibawa ke ruang tamu, dimakan tamu agak banyak, menetes air mata. Apa yang Bapak ingat, Pak? Waktu dimakan, makin kuat. Banyak kali dimakan tamu.
bukan pengalaman pribadi. Artinya apa? Kenapa Nabi tak ada riwayat Nabi kena diabetes? Tolong tunjukkan saya hadis Nabi kena gula darah. Tak ada. Kenapa? Karena Nabi makanan gulanya hanya madu dan kurma. Tunjukkan saya mana Nabi minum pakai gula. Tak ada. Makanya orang barat menyebut gula itu white poison, racun putih. Ada racun hitam, ada racun putih. Makanya mereka tak mau minum gula. Akhirnya sekarang kita pun tak mau minum gula aren, gula merah. Lalu kemudian pakai madu. Ini sudah peningkatan luar biasa. Allah, Ustaz Somad mengada-ngada. Dulu kakek, datuk, nenek, opung kami minum teh manis, minum kopi manis. Kenapa tak punya gula? Dulu mereka habis minum teh manis 1 gelas, dia mencangkol padi di sawah 2 hektar. Langsung terbakar. Orang sekarang enggak. Minum, masuk berselimut. Membeku gula dalam. Orang zaman dulu dibakar langsung, itu habis terbakar. Orang sekarang enggak. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain kecuali kembali. Dan salah satu cara mengembalikannya adalah kurma. Maka ke depan setelah ini berbuah, ada wisata religi. Orang iktikaf, orang melihat kurma. Kalau kita dibawa di Madinah ke pasar kurma, melihat kebun kurma, maka orang yang tak bisa umroh. Bukan karena tak ada duit. Orang sekarang banyak duit, tak bisa umroh. Kemana dia nanti umroh? Datang dia umroh kemari. Tentu tawaf sa'i tak bisa. Paling tidak ke belanja ke pasar kurma. Nah, dia tengok buah kurma. Oh, begini buah kurma, Masya Allah. Begini panen kurma. Dulu di Pekanbaru itu, di dekat Masjid An-Nur itu banyak sekali pohon kurma. Banyak pohon kurma. Satu pun tak ada yang berbuah. Akhirnya datanglah seorang pakar kurma dari Thailand. Namanya Mr. Kolak. Bukan kolak yang manis itu. Mr. Kolak. Diperiksalah sama Mr. Kolak. Akhirnya setelah diinvestigasi, kata dia, saya sebutkan kenapa kurma di sini tidak berbuah. Rupanya kurma di situ jantan semua. Itu menunjukkan LGBT tak menghasilkan apa-apa. Akhirnya dibawakannya lah kurma betina. Akhirnya saya pun diminta beberapa tahun yang lalu panen kurma. Keluarlah tandan kurma. Pemotongan kurma panen perdana oleh Abdul Somad. Saya pokoknya bagian-bagian yang udah berhasil aja. Bagian panen ikan yang udah berhasil, bagian kurma udah berbuah. Itu nanti kalau panen perdana saya datang lagi. Lalu ditengok orang, entah siapa yang nanam. Nah, oleh sebab itu maka ini kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian kurma ini pun ternyata pakar kurma bukan orang Islam. Mr. Kolak ini agamanya Buddha dari Thailand. Tapi yang menanam kurma, dia yang meneliti kurma. 16 tahun ditelitinya kurma. Akhirnya diberinya ada kurma masak, ada jus kurma, ada dodol kurma. Akhirnya mereka punya pendapatan yang luar biasa dari Thailand. Luar biasa. Memang Thailand ini dari dulu selalu dipuji-puji orang. Ayam Thailand. Ayam Siam. Siam itu kan Thailand. Kampak Siam, ayam Siam, ikan Siam, semua. Selop baru Jepang. Marah juga orang kedutaan Jepang nanti. Nah, saudara yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita kalau mau ikut pesan Nabi, maka kita tak bisa bertanam kurma, menengok kurma, tak bisa menikmati kurma, makan kurma. Nabi SAW tak ada makan nasi, karena waktu itu nasi, beras belum diimpor dari Bangkok, belum diimpor dari Vietnam, beras basmati yang panjang-panjang itu. Maka kita sekarang pun banyak yang tak makan nasi. Berapa banyak orang tak makan nasi? Kalaupun makan nasi yang merah. Kenapa? Karena nasi ini ternyata mengandung gula. Jadi apa yang dimakan Nabi SAW itu, kalau ada orang mengatakan makanan Nabi itu tidak syariat, Ustaz, tidak ada hukum halal haramnya, mubah saja. Betul, tapi ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Ini tentang hikmah yang keempat. Hikmah yang kelima, pulang tadi dari kolam ikan, Ustaz, kita jalan kaki aja ke Bang Ijek. Iya, saya bilang. Ustaz Somad ini mau jalan kaki karena terpaksa diajak Bang Ijek. Saya jalan kaki ini, Bang, masuk hutan, keluar hutan, di kampung suku Talang Mama. Nyebrang sungai, masuk, naik rakit, naik sampan kami 5 jam. Sampai di dalam jalan kaki. Saya tengok kaki kawan saya berdarah, saya ketawa dia. Kau digigit pacat kan? Sampai di sana saya tengok banyak pula pacat di kaki saya lagi. Oleh sebab itu berjalan kaki ini alhamdulillah
tradisi lama yang diulang-ulang sampai hari ini berjalan kaki. Saat mendaki ke atas jangan putus asa. Kenapa? Karena ada harapan akan menurun ke depan. Saat turun juga jangan terlalu senang. Kenapa? Karena ada yang mendaki di depan. Artinya kita menjalani hidup ini begitu. Saat senang, jangan habiskan kesenanganmu. Jangan euforia sesaat. Karena mungkin akan datang kesusahan. Saat susah, jangan putus asa. Karena ada kesenangan di depan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yusra artinya mudah. Usri artinya sulit. Jangan kasih nama anak. Ini lahir anak kembar. Siapa namanya? Usri Yusra. Nah, oleh sebab itu maka jangan pernah berputus asa dalam kehidupan. Ini hikmah yang kelima. Ikhtilaf nampaknya ini. Ada yang keenam, ada yang kelima. Hikmah yang kelima adalah bahwa berjalan kaki itu kita sehat. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak, Anda akan terkena penyakit osteoporosis. Iklan susu, tak boleh sebut. Nanti iklan gratis. Nabi sudah mengajarkan jalan kaki itu sebelum osteoporosis itu ada ditemukan. Makanya datang satu suku kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku pindah ke dekat Masjid Nabawi." Kata Nabi, "Rumahmu di mana?" "Rumahku di suku Bani Salim." "Tetap kau tinggal di sana, datang jalan kaki kemari. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaik derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat." Maka langkah-langkah kaki kita tadi, itu yang kita baca selalu dalam surat Yasin. "Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum." Kami tulis langkah-langkah kaki mereka dan kami tulis saksi-saksi, bekas-bekas. Itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mulut terkunci. Kalaulah mulut tak terkunci, yang paling bisa masuk surga itu ustadz sama artis. Kami berdua aja masuk surga. Karena kami yang paling bisa menjawab. Makanya nanti di akhirat mulut terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas semua yang kamu lakukan dulu wahai Abdul Somad. Oleh sebab itu biasakan melangkahkan kaki, jalan kaki banyak-banyak. Sekarang banyak orang jalan kaki sampai pakai baju plastik. Oh, berkeringat. Bukan ke masjid, lari-lari pagi. Dicatat malaikat. Pernah kau jalan kaki? Pernah. Dari pagi. Bagus, sehat. Tapi kalau jalan kaki ke masjid, ke surau, ke langgar musola, maka amat sangat baik sekali. Nabi paling sehat. Nabi jadi panglima perang Badar tahun kedua hijrah. Umurnya waktu pindah ke kota Madinah 53 tahun. Perang Badar umur 55 tahun. 55 tahun umur Nabi jadi panglima perang Badar. 150 km dari kota Madinah ke Badar. Kemarin kami waktu umroh pergi naik mobil ke lokasi perang Badar. Ya Allah, 150 km Nabi naik kuda kemari. Naik kuda kalau 150 km itu paling tidak 2 jam. 1 jam naik kuda itu sama dengan push up 100.000 kali. Naik kuda. Ustaz macam pernah aja naik kuda. Itu banyak foto saya naik kuda. Cuman kuda itu berhenti. Ada juga pernah jalan kuda waktu sama Agim jualan. Tapi carinya kuda-kuda yang pensiun. Kuda yang tak mau lari lagi. Biar selamat Ustaz. Soalnya kalau jatuh sakitnya tak seberapa. Viralnya nih nggak tahan kan. Naik kuda. Nah, oleh sebab itu maka kalau orang mau tahu cemana sehatnya Nabi, umur 55 tahun, dia masih. Nabi Muhammad SAW umur 55 tahun masih gagah naik kuda 150 km. Umat Muhammad umur 55 bawa ngurus apa? Pensiun dini. Yang tersinggung. Saya tak ada nyindir-nyindir. Saya ceramah ini tak pandai nyindir. Makanya kalau ada orang tersinggung dengan ceramah saya, tak lama, 2 hari selesai. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tujuan saya ini semua supaya kita sehat. Tak ada gunanya orang kalau tak sehat walafiat. Semua yang hadir ini semuanya sehat insyaAllah. Hatinya sehat. Kalau masalah pikiran mana kita tahu. Rambut sama hitam isinya macam-macam. Nah, ini pelajaran yang kelima. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Kita tutup sampai ke 7. Kenapa 7? Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hari 7, langit 7, bumi 7.
Kok cuma 7? Terserah saya lah, saya yang ceramah. Yang keenam apa yang kita lakukan tadi? Kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah mendidik kita untuk taat kepada pemimpin. Tapi saya tidak mau nyelonong langsung ke depan. Begitu selesai Ustaz qamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Selesai qamat, saya tengok wajah Bang Ejek. Kata Bang Ejek, baru saya nunggu. Itu apa maknanya? Kalau berkumpul orang di seluruh Sumatera Utara ini, maka yang paling layak menjadi imam adalah Bapak Edi Rahmayadi, pemimpin. Karena tak ada Pak Edi, Bang Ejek. Karena dikasih kode Bang Ejek, maju. Baru maju saya. Walaupun datang orang kemari sorbannya 7 lapis. Dari mulai ban Vespa sampai ban mobil. Baca kitab fikih, yang paling layak menjadi imam adalah pemimpin. Makanya dulu Muhammad Al-Fatih tonton film Fatih. Tapi lama film ini 2,5 jam. Siapkan 40 giga. Fatih, dia yang jadi imam. Allahu Akbar. Tapi banyak ulama didahulukan, diperintahkan ulama maju ke depan. Maka saya pun maju ke depan. Lalu kemudian takbir saya, makmum ikut. Ruku saya, makmum ikut. Sujud saya, makmum ikut. Tasyahud saya, makmum ikut. Kentut saya, makmum tak ikut. Na'udzubillah, mohon maaf, andai tak tertahan lagi, rusak klep tuh misalnya, lepas dia. Maka saya tak boleh dengan PD-nya. Saya sadar diri, tahu diuntung. Salat kau sudah batal, Abdul Somad. Batal wudhu berarti batal salat. Maka saya pergi ke samping untuk memperbaiki wudhu saya. Maka orang yang di belakang maju ke depan. Makanya kalian wahai imam, kalaupun mau membatalkan salat, janganlah pas sedang sujud. Bangkitlah dulu. Ini sedang sujud diam-diam begitu. Oleh sebab itu maka ini ada etikanya. Artinya apa? Kita taat patuh kepada pemimpin selama pemimpin itu adil dan amanah. Maka dalam Islam diajarkan kita taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, pemimpin kamu. Seandainya engkau punya doa yang makbul dan doamu itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Bapak punya doa makbul tapi cuma satu, minta pemimpin yang adil. Ibu punya doa makbul tapi cuma satu, jangan minta suami yang adil. Nah, rupanya ibu berbagi sama yang lain. Takut. Mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin adil dapat satu desa, dapat kades yang adil, maka satu desa dapat keadilannya. Begitu pemimpin adil dengan kekuasaan, dia bisa merubah. Khutbah banyak, ceramah banyak, ilmu banyak, profesor doktor banyak. Tapi dengan kekuasaan, orang bisa berbuat. Apa yang bisa mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid? Kalau bukan pemimpin yang terlepas dari kontroversialnya, terlepas dari politiknya, maka kata Syekh Said Fudah, terlepas dari masalah politik dan kontroversial, kata Dr. Said Fudah, saya mengucapkan tahniah atas berubahnya menjadi museum, kembali kepada masjid. Dengan segenggam kekuasaan kau pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Wah, hebat. Yang keenam, yang terakhir yang ketujuh. Yang ketujuh setelah itu salat, baru kita makan. Orang beriman makannya itu untuk menegakkan tulang belakang. Ini saya jelaskan nih supaya jangan nanti curiga waktu saya makan tadi banyak kali. Ustaz Somad kok banyak kali makan? Untuk supaya tegak tulang belakang. Karena kita ini mau beribadah, mau tahajud, mau witir, mau zikir, tegak tulang belakang menghadap kiblat. Allahu Akbar. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ustaz makan, ya, kita semua makan. Mudah-mudahan yang kita makan tadi jadi berkah. Amin. La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Orang beriman itu senang karena yang memakan makanannya juga adalah orang yang bertakwa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu.
Kalau mau melihat kualitas iman seseorang, lihat bagaimana dia memuliakan tamu. Kita malam ini tamu, tak ada pilih kasih, semua kita dihormati dan dimuliakan. Mudah-mudahan yang memuliakan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dibalas segala kebaikannya. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kalau kamu tak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Yang paling bagus itu doa an zahril ghaib, di tengah malam saat orangnya tak ada. Angkat tangan, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, jadikan anak-anaknya soleh dan solehah, berikan dia istiqomah iman dan Islam. Maka saat itu datang malaikat mendoakan, kata malaikat, amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Itulah 7 hikmah dari perjalanan kita, dari sampai tadi sampailah makan tadi akhir. Sudah saya kumpul-kumpulkan semuanya. Kalau ada yang lebih daripada itu, berarti dia lebih banyak lagi pengamatannya daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Yang mau mengupload buat 7 hikmah perjalanan di Telung Kenas. Kenas, Talun Kenas. Kenas itu apa? Nenas. Belum ada nampak nenas. Insya Allah. Terima kasih segala perhatian. Itu pengantar dialog kita. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita akan jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab berarti PR. Nanti saya buatkan videonya di Pekanbaru, saya upload di Ustadz Abdul Somad Official Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, follow. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya pada Ustaz Somad. Kan saya dari luar kota, kayak pengen tahu bagaimana baiknya untuk sholat jamaah atau sholat qashar itu, aturan-aturannya atau bagaimananya gitu Ustaz. Mohon izin. Kalau musafir, Mas Sultan Jorgi, musafir itu jarak qasornya 2 mazhab. Yang pertama mengatakan 82 km. Tapi kalau buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili 89 km. Kalau susah ngingatnya 82, 89, 89, 82, gabungkan aja 90. Ingat Wali Songo, siji loro telu papat lima sampai tua lu Songo 10. 90. Jadi 90 km. Saya pakai yang itu, yang paling banyak 90. Jadi dari Jakarta ke Medan itu sudah bisa qashar. Jadi qashar, sholat zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2, isaknya jadi 2, maghribnya enggak 1,5. Maghrib itu tetap 3, subuh tetap 2. Lalu kemudian dijamak. Makanya tadi sholat maghribnya jamak, qashar, jamak, takdim. Maghrib 1, isya tarik ke zuhur. Saya sholat isya 2 rakaat, jamak, qashar, jamak, takdim lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ilahil maghribi jam'an taqdiman. Panjang kali usollinya 2 meter. Dibaca ujung hilang pangkal, dibaca pangkal hilang ujung. Makanya saya selalu mengajar itu tidak ribet, tidak jelimet, tidak payah. Saya sholat isya 2 rakaat jamak qashar dengan maghrib jamak takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sah. Daripada mau dipasang itu, oh, Allah. Tak jadi-jadi takbir. Sampai imam mau ruku baru jadi. Saya sholat isya 2 rakaat jamak qashar, jamak takdim dengan maghrib kan Allah Ta'ala. Makmum. Allahu Akbar. Sah. Karena niat sudah cukup. Nah, itu tentang qashar. Adapun jamak enggak pakai qashar. Sholat maghrib dengan isya, isyanya tetap 4, ditarik ke zuhur, ditarik ke maghrib, namanya jamak takdim, enggak pakai qashar. Sholat zuhur dengan asar, zuhurnya ditarik ke asar, atau asarnya ditarik ke zuhur, enggak pakai qashar. Qashar itu artinya dikurangi rakaatnya. Ini tetap, maka tidak perlu pakai musafir. Enggak ada pakai kilometer-kilometer yang namanya jamak itu. Yang pakai kilometer-kilometer itu qashar. Sedangkan jamak itu nggak pakai kilometer-kilometer. Yang penting dia darurat, tingkat tinggi, amat, sangat, ribet, jelimet, sulit, payah. Apalagi di atas itu. Difficult. Entah apa lagi lah. Ah, itu baru contohnya. Dokter COVID.
pakai baju astronot. Baju itu sekali pakai habis itu dibuang, dibakar. Karena banyak virus-virus di situ. Dipakai bajunya jam 11, dibuka jam 5. Tutup semuanya. Maka saat itu dia jamak saja, nggak pakai qashar. Dan tidak perlu ada safar musafir. Tak perlu musafir mau 20 kilo, mau 30 kilo, 40 kilo. Dia tidak ada musafir, hanya dari rumah ke rumah sakit saja. Maka dia, karena darurat tingkat tinggi, maka dia pakai jam 11, masuk ke ruang COVID, dia keluar jam 5, dia ganti mandi bersih, dia jamak saja, nggak pakai qashar, nanti jamak takhir. Jamak takhir boleh asarnya dulu atau zuhurnya dulu. Kalau jamak takdim, mesti zuhurnya dulu baru asar. Kalau jamak takhir, boleh asar dulu baru zuhur atau zuhur dulu baru asar. Yang zuhur dulu baru asar menghormati waktu, karena lebih dulu zuhur baru asar. Yang pakai asar dulu karena menghormati pelaksanaan zuhur itu di waktu asar. Siapa lagi yang boleh? Dokter operasi. Dokter spesialis operasi, sedang operasi jantung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dia, mohon maaf perawat, sholat pada waktunya. Mati kawan. Maka pada saat itu darurat tingkat tinggi, dia boleh. Tapi saya masalah ini tak semena-mena menyampaikan. Karena takut nanti jamaah ini dikit-dikit jamak. Dikit-dikit jamak. Banyak sekarang orang tidak terlalu darurat jamak. Pengantin duduk di pelaminan, kau tak sholat asar? Jamak. Enak aja. Oleh sebab itu bukan asal-asal jamak nih. Banyak ini orang-orang di kantor, rapat sedikit, kok tak sholat? Jamak. Mana bisa? Jadi agama ini mudah, tapi jangan dipermudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan engkau buat orang lari dari agama. Nah, jadi tentang masalah qashar, syaratnya mutlak harus ada musafir. Tapi tentang jamak, tak pakai musafir, tapi syaratnya darurat, amat sangat tingkat tinggi, ribet, jelimet, susah, payah. Saya kasih contoh 2 sampel, dokter spesialis dan dokter COVID. Demikian. Jadi kalau syuting enggak? Hah? Kalau syuting tidak? Oh, syuting nggak bisa. Izin. Mohon maaf Pak Saudara segala macam, kita sholat dulu. Ajak dulu sholat. Habis itu baru kita lanjutkan. Ya, nanti sikit-sikit tak sholat. Syuting. Syuting nih ribet nih jelimet. Wallahu a'lam bishawab. Oh, itu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru yang sangat kami muliakan dan kami sangat hormati, dan sebagai hadiah buat kami, Ustadz hadir di sini memberikan tausiah pada kami semua. Semoga pertemuan kita ini pertemuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz tadi mungkin sudah ditanya sama abang saya Sultan Jorgi mengenai tadi ketentuan jamak. Jadi Ustadz kalau dari Medan kemari itu kan hampir 40 kilo lebih. Jadi itu apa harus berlaku sekali jalan atau 2 kali jalan? Kalau bolak-balik dia kan udah 80 hampir 89 Ustadz. Enggak, biar kita nggak ragu-ragu gitu loh Ustadz. Satu. Kemudian kan yang kalau kita lagi Jumat nih Ustadz, bagaimana? Kemudian tadi Ustadz juga bilang jamak itu yang nggak pakai qashar tingkat tinggi. Kalau kita ngejar atau rombongan macet, itu gimana Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ilmu tentang ini tak disebut ilmu, tapi disebut dengan fikih. Fikih itu artinya pemahaman yang mendalam. Nah, Nabi pun mendoakan, Allahumma faqihhu, faqih, dalamkan ilmu agamanya. Begitu juga tentang tadi, apakah 82 km atau 89 atau 90 itu sekali lalu atau boleh? Maka sekali jalan dari tempat iqamah mukim ke tempat hadaf ghayah tujuan, sekali jalan 82 atau 89 atau 90 km. Karena kalau boleh bolak-balik, saya dari Sungai Cikambing ke Limpang Limun, saya buat bolak-balik. Nah, maka dia sekali jalan, sekali lalu.
Apakah karena sudah naik mobil maka gugur jamak qashar? Karena ada juga sebagian orang, oh itu kan dulu naik onta, sekarang kan sudah naik mobil pribadi pula lagi, nggak ada tuh jamak-jamak. Maka yang menjadi ilat sebabnya itu adalah musafirnya, bukan kendaraannya. Walaupun naik buruk, walaupun naik pesawat Apollo, maka tetap tidak gugur keringanan jamak qashar. Nah itu, jadi jangan nanti kau gak, aku nggak mau jamak qashar tuh, aku pakai mobil sendiri kok. Nabi dulu kan sebenarnya susah naik onta. Nantilah kalau kita naik onta baru jamak qashar. Nah, karena ilatnya di situ sebabnya adalah bukan kendaraannya, tapi yang dipakai adalah ada musafirnya. Jadi kita pakai keringanan ini, karena keringanan ini rukhsah namanya, dispensasi dari Allah. Allah suka kalau orang itu menerima hadiah. Nah, ini ku kasih hadiah, aku tak mau menerima hadiah. Murka Allah. Pakailah hadiah itu, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tadi Ustadz memberikan contoh boleh jamak nggak pakai qashar, tapi ribet, sulit, jelimet, dokter operasi dengan COVID, dokter perawat COVID. Bagaimana kalau kami rombongan macet Pak Ustadz di Jakarta, di DKI? Maka ketika kita kerja, lalu kemudian di Jakarta itu azan maghribnya jam 5.45, 5.40, 5.47. Keluar kantor jam 5.30, 15 menit lagi azan maghrib. Tunggu azan maghrib. Jadi kita bisa prediksi, kita udah tahu ini kalau kita keluar juga pasti terjebak macet. Maka ingat, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Ini belum terjadi, kita sudah tahu. Maka kita tunggu dulu 15 menit, entah baca Quran, entah berzikir, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, jadi jalan, tak ada beban. Baru nanti kemudian sampai di rumah, kita tinggal sholat Isya. Ini biasa, saya kasih contoh kasus Jakarta karena macet di Jakarta. Nah, bagaimana dengan di Medan? Begitu juga kalau bisa kita prediksi. Tapi terjadi kasuistik. Kasuistik itu artinya bukan rutin. Tak terduga. Unpredictable, kata orang Tapanuli Selatan. Lalu kemudian dalam suatu perjalanan, keluar dari kantor itu rombongan jam 4, tiba-tiba adalah macet, listrik tumbang, angin puting beliung, tak apa-apalah namanya, tiba-tiba tak dapat. Maka pada saat itu waktu Isya baru sampai, maka dia jamak takhir. Artinya setelah terjadi, bukan sebelum. Salat maghribnya tak terelakkan di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau keluar tak bisa, tak mungkin mobil ditinggal. Bukan macam dulu onta bisa ditinggal. Mobil ini tak ditinggal aja dilarikan orang. Apa ditinggal? Maka setelah sampai ke tujuan dia jamak takhir, tidak pakai qashar kalau tak cukup kilometernya tadi. Dia jamak takhir, tapi setelah terjadi, bukan sebelum terjadi. Karena sebelum terjadi itu mengambil kemudahan, tatabu' rukhas, ngambil enak-enaknya aja, ngambil mudah-mudahnya aja. Nah, ini tentang masalah. Saya termasuk kalau masalah hukum saya agak ketat. Kalau masalah sosial, masalah interaksi, masalah muamalah, saya pilih yang longgar. Karena saya tak ingin jamaah memudah-mudahkan, karena itu saya bisa dapat dosa jariahnya. Nanti pas di akhirat tanya, kenapa kau mudah-mudahkan? Gitu dulu ku terima dari Ustaz Somad. Saya juga yang kena. Udahlah pahala tak ada, dapat pula dosa bertumpuk-tumpuk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Masalah jarak tadi Ustaz. Tadi kan jarak boleh mengqashar itu setelah 90 kilo ya Ustaz ya. Apakah kita mesti 90 kilo kita lalui boleh mengqashar, atau hanya bertujuan perjalanan itu 90 kilo namun di perjalanan sudah boleh mengqashar gitu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, masalah imam cabut tadi Ustaz karena batal. Ada nggak Ustaz kalimat atau ucapan yang disebutkan oleh imam untuk mengisyaratkan bahwa dia memang sudah batal kepada makmum Ustaz? Itu aja Ustaz. Dua pertanyaan. Kalau dia mau pergi dari Medan ke Tebing Tinggi. Medan ke Tebing Tinggi berapa kilo? Belum sampai? 80. Oke, kalau gitu kita tambah sedikit, kisaran. Dari Medan mau kisaran 160 km.
Apakah setelah tebing tinggi baru boleh dia jamak qasar? Atau begitu keluar dari Medan baru boleh? Atau waktu masih di Medan sudah boleh? Karena tujuan dia ke kisaran. Maka dia baru boleh jamak qasar itu setelah melewati surul balad. Sur itu artinya tembok. Tembok kota. Jadi zaman dulu setiap kota itu ada temboknya. Maka kota ini ditembok keliling untuk menjaga supaya musuh tak masuk. Tonton film Sparta. Jadi ada tembok keliling. Jadi kota Madinah itu ada temboknya. Kota Makkah itu ada batas kota, ada tembok. Anda memasuki kota haram. Maka ditunjukkan oleh guide. Bapak Ibu sekalian coba tengok di dinding, di tepi jalan ada benteng, tembok. Ini kita memasuki kota Makkah. Kita baru boleh jamak qasar itu setelah keluar tembok kota. Nah, jadi perbatasan. Jadi kota Medan, tak bisa kita di rumah, dalam rumah sholat. Enggak. Lalui dulu, setelah itu lewat tembok itu, mampir ke pom bensin, sholat di masjid, barulah dia jamak qasar. Walaupun belum sampai di kisaran. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Allahu Akbar, datang serangan Amerika sama Israel. Oh, bunyi di dalam. Tak tertahankan lagi. Apa ucapan kepada imam di belakang, imam pengganti itu? Apa dia bilang? Majulah kau, tak tahan tu lagi udah. Apa yang mesti diucapkan itu? Tak ada diucapkan apa-apa. Maka apakah kita ucapkan salam waktu berdiri? Assalamualaikum warahmatullah. Tidak. Karena tidak ada salam kecuali dengan tasyahud. Orang berdiri, tak ada tasyahud. Gimana mau salam? Maka dia melangkah saja, dia pergi. Pak Ustaz, langkahnya ke kiri atau ke kanan? Tengoklah mana pintu. Kenapa kau mau nengok ke kanan, masjid itu pintunya ke kiri? Itulah makanya kalau orang bangun masjid itu dia mesti paham fikih. Nah, itu dibuatnya situ pintu supaya bisa keluar. Begitu juga kalau ada ustaz tamu duduk dia di situ dulu supaya tidak melewati bahu jamaah khotib Jumat imam. Nah, dibuatkan. Barulah kemudian dia keluar. Keluar di situ dia keluar, barulah makmum di belakang maju. Itu menunjukkan orang sholat itu matanya terbuka apa tertutup? Terbuka. Kalau tertutup mana dia tahu imam udah hilang? Kenapa tak bunyi? Tengok rupanya imam udah tak ada. Ustaz, kalau sholat itu mata terbuka apa tertutup? Uqtulul aswadaini fi sholah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Dua yang hitam itu maksudnya al-su'ban, ular, al-akrab, kalajengking. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang ular piton di depan. Itu menunjukkan sholat itu mata terbuka. Nampak ular itu kalajengking. Kalau kau tutup kan? Tiba-tiba terbuka, anaconda. Dua. Hadis yang kedua. Ketika Nabi sedang sholat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada semennya, belum ada karpetnya. Nabi membuka sendalnya. Waktu itu Nabi sholat pakai sendal, dibuka Nabi sendalnya. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nabi ditengok berserak-serak sendal di belakang. Rupanya makmum yang ada di belakang itu membuka sendal semua. Kata Nabi, kenapa kalian buka sendal? Kenapa kalian buka sendal? Karena aku tengok kau tadi buka sendal ya Rasulullah. Maka aku buka pula sendal kan. Itu menunjukkan Nabi buka sendal apa menunjukkan sahabat sholat buka mata apa itu maka? Buka mata, makanya nampaknya sendal itu buka. Ya Rasulullah, kenapa kau buka sendalmu? Waktu aku sholat tadi Jibril datang ngasih tahu, ya Muhammad SAW ada najis di sendalmu, maka aku buka. Kenapa kalian buka? Kan tak ada najis. Sebetulnya Allah mau ngasih tahu begitulah sahabat itu sami'na wa ata'na, tak ada nanya. Coba kita sekarang pasti tanya, kenapa buka tadi? Kenapa tak buka kiri kanan? Kenapa? Banyak kali pertanyaannya. Tak ada sami'na wa ta'na. Hadis yang ketiga. Ketika Nabi sedang sakit, tak bisa jadi imam. Yang jadi imam Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba datang Nabi. Pas Nabi datang itu, jamaah di belakang memukul tangan. Kenapa jamaah di belakang memukul tangan? Mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi dah datang. Dari mana sahabat tahu bahwa Abu Bakar datang? Matanya terbuka apa tutup? Terbuka. Makanya nampak Abu Bakar. Ngomong tak boleh kan? Abu Bakar, mundurlah, itu ada Nabi datang. Tapi walaupun begitu, kalau ada orang sholat matanya tertutup, sholatnya tetap sah. Ustaz pernah sholat tertutup mata? Pernah.
Kapan ada makmum di depan pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang sudah susah, jangan bikin susah. Pokoknya asal saya tengok sih. Makanya kalau sholat itu jangan pakai baju bertulis-tulis, tulis. Terus baca orang, tertulis ini, era mas. Teringat deh dulu. Kalau pakailah baju. Oleh sebab itu maka kita disuruh pakai baju yang tak bertulis. Tapi yang baju bertulis jangan tersinggung. Saya tak ada nyindir-nyindir. Nah, itu tentang masalah sholat buka mata, tutup mata dan terkait dengan pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya nih, sebab pengalaman pribadi ya. Saya di rumah saya tuh suami saya selalu bilang dia yang berhak menjadi imam. Padahal anak saya itu udah cukup besar, dia lebih hafal Quran dan dia bisa membaca Quran. Tapi ketika sholat itu sebaiknya siapa yang berhak menjadi imam ya, Ustadz? Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahbah Zuhaili. Di situ bisa kita pilih 4 alternatif. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Urutan yang pertama mazhab Hanafi, meninggal tahun 150. Imam yang kedua paling tua mazhab Maliki, meninggal tahun 179. Imam yang ketiga mazhab Syafi'i, meninggal tahun 204. Imam yang keempat mazhab Hambali, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal 241. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal. Menurut urutan, paling 2 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya pakai mazhab Syafi'i karena itu yang kita amalkan di Indonesia. Ada 14 sampai 16 urutan. Kalau berkumpul kita ini, siapa yang paling layak jadi imam? Yang pertama ulil amri, pemimpin. Kalau pemimpin mau menitahkan, yang kedua imam ratib. Makanya diangkatlah di masjid itu namanya imam ratib. Kalau di Istiqlal imam besar. Imam ratib itu imam tetap. Diangkat oleh pemimpin. Di-SK-kan oleh Kementerian Agama, oleh Gubernur, Pemprov, Pemda, Pemko, Pemkap menjadi imam. Nah, dia yang paling layak. Tak boleh siapapun ustaz yang datang dari Jakarta, dari Bandung, dari Mesir, dari Kairo, dari Makkah, tak boleh maju sebelum ada izin dari imam ratib. Lalu kemudian yang ketiga, kalau tak ada pemimpin, tak ada imam ratib, yang ketiga aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya. Yang satu 30 juz, yang satu juz 30. Maka yang maju juz 30. Yang keempat afqahuhum, yang paling ngerti. Ada satu hafal Quran, tapi tak paham isi Quran. Yang satu hafal Quran dan pakar tafsir, doktor bidang tafsir Al-Quran, maka dia maju ke depan. Terus, saya tak ingat lagi urutannya. Sampai anzafuhum, yang paling bersih. Paling bersih. Ada satu hafal Quran hebat, tapi asal tengok kerah bajunya Arab gundul. Ada pula satu bersih. Sampai di situ ada disebut yang paling ganteng. Paling, kenapa? Itu termasuk pengaruh. Barulah kemudian yang terakhir, yang ke-14 atau ke-16 di situ adalah yang sudah menikah. Nah, jadi banyak juga kadang kalau sudah imam tarawih di bulan Ramadan, itu banyak dari pondok-pondok tahfiz yang anak-anak muda, itu banyak tuh makmum tuh resek nanya ke saya, Ustaz Somad, itu kan masih anak-anak SMA belum nikah, ngapain dia jadi imam? Saya bilang, Pak, dia memang belum nikah, tapi hafalan Qurannya 30 juz. Bapak udah 4 kali, masih juz 30 juga lagi. Pernah tak anak-anak zaman Nabi jadi imam? Hadisnya Sahih Bukhari. Waktu itu umur anak itu jadi imam berapa? Sab'a sinin, 7 tahun. Anak umur 7 tahun jadi imam. Tengok di Sahih Bukhari. Anak umur 7 tahun. Kenapa dia jadi imam? Karena dia yang paling banyak hafalannya. Cuman ibu jangan kasih tahu bapak, nanti sakit hati dia. Potongkan aja nanti video saya ini, share. Jangan bagaimanapun juga kepala rumah tangga itu dihormati, dimuliakan. Jangan tentang udah ngaji pulang, bang sini sundar. Assalamualaikum. Yang lebih layak itu adalah yang paling banyak hafalnya. Nah, ini ada kiriman kemarin dari pengajian kami, pas tengok, oh rupanya anak. Jadi biarlah dia sadar, suruhnya anak itu. Kau majulah nak. Aku tengok kau banyak, mantap kali hafalan kau, paten. Aku kulhu ke kulhu aja dari kemarin. Walaupun anak kecil jadi imam sah, tapi ada yang menghalangi anak kecil ini.
Kenapa dia bisa memutus shaf dan tak bisa jadi imam? Yang pertama, ujung senapan angin belum dipotong. Beda sama di Makkah. Di Makkah, anak-anak itu bersunat umur 7 hari. 7 hari disunat. Makanya bagus anak-anak kecil itu langsung disunat. Supaya apa? Maaf cakap. Supaya tak berhenti air najis di ujung. Yang kedua, kenapa anak kecil tempat kita ini tidak bisa jadi imam? Karena kadang wuduknya tak sempurna. Saya tengok itu, dihidupkannya air keran, diambil matanya digosok. Jadi, habis mata, langsung kaki sifat-sifat. Tapi kalau diajarkan dia wuduk yang sempurna, sudah berkhitan, sudah bersunat, diajarkan wuduk yang sempurna, sampai ke siku celah-celah, sampai lubang-lubang telinga, sampai kaki ini dicelah-celahin. Sempurna, maka maju dia jadi imam, menutup aurat, bagus pula suara. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya, maju dia jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ustaz, sekali lagi mungkin biar bisa tenang hati Ustaz. Yang pertama Ustaz, tidak menuduh nama atau bagaimana, ini mungkin ada rekan saya Ustaz mengutang tapi untuk kurban Ustaz, untuk dia berkurban, tapi niat dia ini mau kurban ini luar biasa memang apa ya, tapi uang dia tak ada, paksa dia minjam. Itu gimana Ustaz? Itu satu Ustaz. Yang kedua Ustaz, pada saat sholat kadang ada imam yang di belakang imam ini kadang berebut mau di belakang imam. Pada saat salah kadang bacaan imam menyambungnya, bukan tak sanggup dia, tapi berebut dia ke depan. Cobalah, maunya sadar diri aja kan boleh gitu Ustaz. Kalau nggak sadar samping aja gitu kan Ustaz. Mau di sini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutang itu terbagi dua. Yang pertama namanya yurja ada uhu, ada yang diharapkan pembayarannya. Yang kedua la yurja ada uhu, tak ada yang diharapkan pembayarannya. Misalnya saya datang, Bang Ijek pinjam saya 2,5 juta. Untuk apa? Saya mau berkurban. Apa Ustaz harapkan pembayarannya? Insya Allah nanti panen sawit minggu depan, ku bayar. Itu boleh. Yang tak boleh itu la yurja ada uhu, tak ada diharapkan pembayarannya. Pinjam Bang 2,5. Pembayarnya apa? Kuserahkan pada Allah SWT. Itu tak boleh. Jadi kalau ada diharapkan pembayarannya, insya Allah nanti berasku panen 1 Muharram, minjamnya 10 Zulhijjah, 20 hari, ada diharapkan pembayarannya, maka berutang untuk ibadah itu hukumnya mubah, boleh. Dalam kitab namanya Majmu' Fatawa. Bukan saya tak pernah berfatwa. Saya sampai hari ini tak pernah berfatwa. Saya hanya membacakan fatwa ulama. Yang kedua, di Malaysia, imam itu 2. Ada imam yang digaji oleh pemerintah, ada imam yang digaji oleh Masjid Surau Langgar Musola, EJK. EJK itu jawatan kuasa. Mereka yang menggaji. Oleh sebab itu maka dibuat sajadah itu 2. Sajadah untuk imam yang digaji oleh negara, kerajaan, sajadah di belakang yang digaji. Itu saya tanya, karena saya ceramah tiap 6 bulan sekali Kuala Lumpur. Saya tanya, ini apa maksud sajadah 2 nih? Ini imam negeri, ini imam swasta. Nah, jadi bisa itu dibuat di Sumatera Utara. Jadi ini imam yang digaji oleh Pemda, Pemko, Pemkap, ini yang digaji oleh pengurus masjid. Nah, itu adik-adik kita dari mahasiswa, ya ini untuk yang selesai S1 dari UIN, Usuluddin segala macam, itu bisa. Adapun tidak ada seperti itu, maka kalaupun tak sanggup menggantikan atau menyambung, kita kalau mantap di awalnya, mungkin dia grogi, tak dapatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Entah amanu yang mana ini, kan banyak kali. Amanu, kita bisikkannya di belakang. Kulhu. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Ujung-ujung. Selama dia masih menutup aurat, bisa dia maju, tak masalah. Itu. Tapi pernah juga saya nengok pas di belakang imam tuh anak muda pakai celana jeans, pakai baju kaos pendek. Asal dia maju,
nampak LC, lubang cilik. Tapi jangan pula Abdul Somad LC kalian bilang itu. Asal ini kan ini pala maju dan nanti batal karena orang kalau terbuka auratnya batal sholatnya. Karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Saya pesankan karena anak muda kalau kalian sholat itu celana jeans itu biarlah naik ke atas pakai ikat pinggang kemudian baju itu panjang. Nah, itu makanya selalu kalau kita tengok saudara-saudara kita dari jamaah tabligh atau kan baju itu panjang kan? Guna baju itu panjang tertutup lekuk dan ini belakang. Dan orang Melayu, di situ nampak baju Melayu itu baju Islam. Setiap orang Melayu pakai baju teluk belanga pasti pakai kain songket. Kain songket itu adalah beradat, tertutup dia. Supaya tak nampak lekuk. Maka dia bisa sholat. Allahu Akbar. Itu pentingnya. Jadi jangan katakan orang Melayu pakai songket itu. Kau tengok macam rok mini kau tengok. Nah, oleh sebab itu maka ini menutup aurat ini amat sangat penting. Tapi secara umum kita andai pun terdesak bisa maju. Yang penting Fatihahnya luruskan. Ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa yang bisa kau baca kulhu qul falaq maka sudah sah. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis ini mari kita baca doa ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus sahibul bait. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufikmu dan ridhamu dalam hati kami supaya kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Qur'an yang benar. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Tanamkan istiqamah dalam hati kami, berikan kami husnul khatimah. Allahumma adhillana tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Malam ini kami berkumpul, kami berharap dapat pula kami berkumpul di bawah singgasana arasmu di padang mahsyar pada saat tak ada tempat bernaung kecuali naungan Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami berkasih sayang bukan karena harta, berkasih sayang bukan karena kuasa, berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan keturunan kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Angkat malapetaka bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami, dari negeri di dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.